Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari yaitu belajar bersama kami utamanya di novel fikih. Pertemuan kemarin minggu yang lalu kita membahas terkait dengan sedekah hibah hadiah. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas rukun Islam yang kelima, haji maupun umroh. Sudah siap anak-anak? Alhamdulillah. Coba kita kupas dulu pengertian haji dan umroh. Haji adalah ibadah menyengaja ke Baitullah dengan niat taqarrub ilallah dengan syarat atau bagi yang sudah mampu dalam kita hidup di dunia ini hanya diwajibkan satu kali selama kita hidup. Kalau toh ada orang muslim baik laki-laki maupun perempuan sampai melaksanakan ibadah haji 5 kali, yang nomor 2 dan yang sampai kelima itu dihukumi sunnah, maka ibadah haji merupakan pokok Islam yang kelima yang terakhir wajib satu kali seumur hidup. Anak-anakku yang bahagia, haji adalah menyengaja ke Baitullah dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita menyengaja ke Baitullah, ya, ke Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah itu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Agar supaya apa? Pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang akan kita laksanakan diterima. Karena kalau diterima ibadah haji, jelas tentu orang Islam itu sudah sempurna melaksanakan yang namanya rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, ya, zakat, dan yang terakhir adalah ibadah haji. Kemudian yang nomor 2 adalah umroh, ibadah umroh. Ibadah umroh adalah ibadah yang dilakukan di Mekah dengan mengunjungi Masjidil Haram dan menjalankan ritual-ritual tertentu. Ya, kalau ibadah haji itu waktunya ditentukan mulai ya tanggal berapa rukun ibadah haji itu. Rukun ibadah haji itu ada 6. Yang pertama memakai ihram, ya. Terus kemudian tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, ya, tahallul, tertib. Makanya beda dengan umroh. Kalau umroh itu tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada balap jumroh, melempar jumroh, melontar jumroh, baik pula, wusto, dan dan itu tidak lagi umroh. Makanya kalau pelaksanaan ibadah umroh itu dalam 1 tahun itu bisa semuanya. Kalau ibadah haji itu waktunya ditentukan dan orangnya itu sesuai dengan panggilan jiwa atau panggilan Allah sebagai hamba atau sebagai seorang muslim. Kemudian umroh dan perbedaan haji itu sangat menonjol. Yang pertama, Bapak tadi sampaikan bahwa umroh itu di kapanpun, di bulan apapun bisa. Karena ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah. Bisa dipahami, ya? Coba kita lanjutkan.
Yang berikutnya rukun tadi ada 6 rukun haji. Yang pertama adalah niat memakai ihram, ya. Memakai ihram kalau kita orang Indonesia yang datang awal kloter awal itu biasanya melaksanakan yang namanya arba'in dulu. Kita dikirim ke Madinah melaksanakan sholat arba'in. Jadi kalau sudah di arba'in selesai langsung dikirim ke Makkatul Mukarramah untuk persiapan melaksanakan yang namanya ibadah atau rukun wajib haji. Maka ihram, ya, bagi orang yang berada di Madinah untuk pertama kali memakai ihram, dan itu biasanya di Arafah bareng tentu niat dan niat menggunakan pakaian ihram, pakaian putih itu khusus bagi Indonesia yang datang lebih awal itu di kemudian diberangkatkan di Makkatul Mukarramah untuk melaksanakan yang namanya tawaf, melaksanakan sa'i kalau yang hasilnya haji tambahan. Kemudian yang berikutnya adalah wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah itu wukuf atau berdiam di Arafah pada tanggal 9, sudah diarahkan ke sana sampai tanggal sampai malam 10 itu di Arafah, kemudian diiring di Musdalifah, ya. Musdalifah baru diiring kemana untuk melaksanakan namanya lontar jumroh, baik pulau maupun kota. Kemudian setelah melaksanakan itu kita diiring lagi untuk yang namanya tawaf ifadah. Ya, tawaf itu mengelilingi, ya, mengelilingi Ka'bah, dan ifadah itu menjadi rukun haji. Maka semua jemaah haji wajib melaksanakan yang bernama tawaf ifadah. Kalau kita baru nanti selesai, kemudian kita yang namanya sa'i adalah pilar kecil dari Muzdalifah sampai ke Marwah juga itu. Anak-anak untuk lebih jelasnya untuk kegiatan pagi ini jelas itu memohon dan selalu berdoa agar supaya kita dijadikan tamu Allah yang paling mulia. Itu adalah tamu yang sedang melaksanakan yang namanya ibadah haji. Kemudian berikutnya rukun umroh. Tadi rukun haji, dalam rukun umroh ada 4. Rukun ihram, pakai ihram sama. Kemudian ada tawaf, ada sa'i, lalu cuma membedakan kalau umroh itu tidak ada bermalam di Musdalifah, di Arafah, melontar jumroh itu tidak ada. Sebab haji dengan umroh itu saling berbeda dari segi hukumnya. Haji itu wajib, maka umroh adalah sunnah. Kalau sunnah itu mau melaksanakan beberapa kali ketika masih hidup itu beda. Sunnah adalah sebagai penyempurna untuk ibadah-ibadah wajib yang belum dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya, perlu diketahui bahwa manfaat haji dan umroh itu sangat-sangat erat terkait dengan kegiatan spiritual. Apa spiritual? Corong ini ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2 adalah ketenangan jiwa, memberikan ketenangan jiwa, ya, dan ketenangan dalam hidup. Itu betul sekali. Kalau di sana itu tidak ada orang yang melaksanakan dosa, tidak ada. Bahkan semuanya minta ampun, berdoa, nangis, dan sebagainya. Ya. Kemudian nomor 3 itu manfaat sudah sebagai ukhuwah Islamiyah, memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Islamiyah yang diuji
sama di Eropa, di Eropa semua saja satu ya untuk kemudian yang terakhir adalah menyucikan diri. Mensucikan diri untuk selalu ingat dosa-dosa yang pernah kita laksanakan sehingga ada apa? Jalur bacaan yang dibaca ketika balik dimanapun ketika kita tinggal itu selalu terus membaca sholawat dan kalimat-kalimat thayyibah yang baik. Kemudian untuk persiapan haji berikutnya material persiapan haji dan umroh. Anak-anak perlu diketahui bahwa ibadah haji itu sangat erat terkait dengan yang namanya istatota. Ini di dalam Al-Quran sudah jelas ayatnya walillahi an-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi kalau yang kita punya niat dengan sungguh-sungguh ya untuk melaksanakan ibadah haji dan berdoa, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita menjadi yang paling istimewa di ketika 19 kali. Yang kedua yang harus dipersiapkan adalah uang atau bisa disebut foreign ongkos haji itu perlu disiapkan karena ibadah haji itu dia butuh biaya. Kita butuh biaya kalau sudah ada mampu penyewa signifikansi dan semuanya harus kita kuatkan dulu jasmani kesehatan ibadah haji adalah ibadah fisik semuanya mengandalkan fisik mulai tawaf sa'i dalam malam di Mina di Musdalifah di Arafah semua fisik kegiatan fisik ibadah fisik yang terakhir itu administrasi. Makanya perlu diketahui bahwa persiapan planning sampai akhir yaitu pemberangkatan pulang itu harus betul dipersiapkan. Anak-anak untuk yang terakhir materi pada pelajaran fikih itu tes hikmah daripada melaksanakan ibadah semua. Satu yang jelas meningkatkan keamanan ibadah sih membuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan iman kita akan melaksanakan sesuatu yang kita sering akan terasa nikmat akan terasa bahagia. Kemudian yang nomor dua mungkin bertemu dan bergaulnya dengan sama muslim dari seluruh penjuru dunia. Namanya membuat ukhuwah Islam. Menghapus dosa, selalu baca istighfar, selalu baca sholawat. Karena ibadah haji dan umrah itu dapat menghapus dosa dan mensucikan jiwa, raga, lebih-lebihnya mensucikan hati kita ya. Kemudian yang terakhir memperoleh keberkahan melaksanakan haji dan akan datang. Ya, kita lanjut. Tadi sempat ya terputus. Kita lanjut anak-anak bahwa hikmah daripada ibadah haji sekali lagi kita lakukan semuanya maka hari ini mudah-mudahan dengan materi haji dan umroh Allah senantiasa dan pemberian kehidupan kepada kita semua dan diberikan tahun ya, itu saja Bapak menyampaikan materi ini sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.